Sahabat pendidikan karakter, saya pernah ditanya oleh salah satu kerabat saya. Dia bertanya, "Mas, apakah Mas tahu ada sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di daerah Jakarta Barat?" Bapak Ibu semua, ada yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dan juga penyandang disabilitas. Bagaimana rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang ada saat ini melindungi dan menjamin hak pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Kita tahu bahwa di masyarakat kita ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan juga ada anak-anak penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, keberadaan anak-anak penyandang disabilitas dan juga anak-anak berkebutuhan khusus ini diwadahi dalam suatu konsep yang disebut pendidikan khusus. Dan umumnya kalau kita berbicara tentang pendidikan khusus, maka kita berbicara tentang sekolah luar biasa, yaitu sekolah yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang membutuhkan proses pembelajaran yang berbeda, seperti SLB untuk anak-anak tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan lain-lain. Nah, dalam perkembangannya, kita juga mengenal adanya sekolah inklusi, yaitu sekolah-sekolah reguler yang sudah dipersiapkan dan kemudian mereka mampu menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Maka ada masyarakat yang mengenal, sekolah tertentu itu adalah sekolah inklusi dan sekolah yang lain tidak. Nah, sebenarnya istilah pendidikan inklusi atau sekolah inklusi atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi ini sebenarnya sangat dilematis ya. Karena dengan adanya istilah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, itu sebenarnya secara tidak langsung mengakui bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang sifatnya inklusi dan yang lain tidak. Padahal saya tahu betul maksud pemerintah bukan demikian. Maksud pemerintah adalah karena pemerintah belum memiliki kesiapan atau anggaran yang mencukupi untuk membuat masing-masing sekolah itu menjadi sekolah yang inklusi, maka sebagai proses pengantaraannya itu diadakanlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi gitu atau SP3I biasanya disebut seperti itu. Nah, ketika hari-hari ini itu ada revisi tentang Undang-Undang Sisdiknas, saya berpikir begini, bukankah saat ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk kemudian mengoreksi dan memperbaiki kelemahan di dalam sistem pendidikan nasional kita yang terdahulu. Karena di dalam sistem pendidikan nasional yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan inklusi ini tidak dikenal, ya, tetapi dia menjadi semacam kebijakan. Lalu yang dikenal adalah pendidikan khusus. Maka kita melihat ada dua jenis pendidikan. Pendidikan umum yaitu general dan kemudian pendidikan khusus yang diutamakan terutama untuk anak-anak di SLB. Dengan adanya derap kemajuan zaman, muncullah istilah sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini adalah sekolah reguler yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau mungkin oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat untuk menerima dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Persoalannya menurut saya,
layanan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas, atau di dalam rancangan undang-undang ini dibuat spesifikasi secara khusus ada pelajar dengan kondisi khusus. Ini menurut saya belum masuk kepada sebenarnya pokok persoalan dari apa yang kita sebut dengan sistem pendidikan nasional. Karena kalau kita masih membagi pelajar itu di dalam kondisinya, yaitu dalam kondisi-kondisi khusus, berarti kita sebenarnya dalam rancangan undang-undang ini memisahkan sebuah sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan nasional dengan program yang on the spot berupa layanan-layanan khusus. Nah, menurut saya konsep seperti ini belum merubah secara fundamental visi pendidikan yang kita miliki gitu. Dalam arti begini, pendidikan kita ini masih mengkotak-kotakkan antara mereka yang bisa mengakses kurikulum umum dengan kurikulum khusus, lalu di antara tengah-tengahannya itu ada sekolah inklusi. Kelemahannya apa pendekatan ini? Yaitu kita belum secara eksplisit dan jelas menyatakan bahwa semua sekolah, semua satuan pendidikan itu seharusnya inklusi. Jadi harus dibedakan. Adanya kebijakan pendidikan inklusi dengan menyatakan atau mengajak seluruh warga negara berpikir bahwa sekolah itu seharusnya inklusi, pendidikan itu seharusnya inklusi. Sayangnya di dalam rancangan undang-undang ini, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang disebut inklusi diredusir sekedar memberikan afirmasi kepada individu. Jadi tidak langsung masuk ke dalam sistem. Karena itu menurut saya, pemerintah seharusnya yang mengusulkan perbaikan rancangan undang-undang ini memikirkan konsep yang menyeluruh sebenarnya terintegrasi antara sistem yang menggabungkan antara mulai pendidikan umum yang general, jadi setiap peserta didik, setiap warga negara bisa memiliki akses kepada kurikulum universal, kurikulum general, lalu kemudian ada yang kemudian karena kondisi dan keadaannya, dia akan masuk di dalam level yang disebut pendidikan khusus. Yang selama ini terjadi di dalam undang-undang kita adalah kita tidak memiliki mekanisme untuk assessment dan placement tentang anak-anak ini. Apakah anak-anak ini sungguh-sungguh benar-benar harus masuk ke pendidikan khusus, yang berarti dia harus memiliki kurikulum khusus, guru khusus, waktu khusus, dan alokasi khusus, dan mungkin juga tempat yang khusus, sarana-sarana yang khusus. Jadi, semacam pemisahan, separasi. Atau sebenarnya, anak-anak ini sebenarnya masih bisa digabungkan untuk masuk ke sekolah-sekolah umum, general, dengan apa yang disebut akomodasi. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang dirancang di dalam undang-undang yang sekarang ini tampaknya membatasi prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan itu pada proses belajar saja, tetapi tidak memberikan prinsip yang sama atau kurang mengelaborasi prinsip yang sama di dalam tata kelola atau pengelolaan satuan pendidikan yang seharusnya masing-masing satuan pendidikan di Indonesia ke depan harus bersifat inklusif. Maka dari itu, pemerintah perlu juga membuat nanti assessment. Jadi assessment bukan sekedar assessment untuk anak-anak tertentu apakah mereka bisa ditempatkan di sekolah general atau sekolah umum atau tidak, tetapi juga perlu pelan-pelan membuat assessment bertahap terhadap semua sekolah di Indonesia untuk melihat kesiapan mereka di dalam menjadikan diri mereka itu memiliki layanan-layanan yang terbuka, inklusif. Norma-norma ini seharusnya tetap diatur di dalam rancangan undang-undang kita. Termasuk di dalamnya bagaimana asesmen dan penempatan untuk semua anak Indonesia yang mungkin menurut orang tuanya masih bingung. Anak saya ini harus saya tempatkan di sekolah reguler atau sekolah khusus. Gitu. Sehingga kita tidak lagi sebenarnya mengenal ada sekolah inklusi yang sebenarnya menunjukkan bahwa
ada sekolah-sekolah yang tidak inklusi. Karena konsep sekolah inklusi ini justru berdampak negatif menurut saya dalam arti kesadaran dari para pengelola pendidikan dan Bapak Ibu guru. Ada satu contoh, suatu ketika saya berkunjung ke sekolah, saya tanya, "Pak, kenapa di sekolah Bapak ini tidak ada akses untuk anak-anak penyandang disabilitas?" Jawab mereka mengatakan, "Pak Doni, sekolah saya bukan sekolah inklusi." Jadi pemikirannya itu masih berpikir bahwa mereka yang harus menyediakan layanan untuk penyandang disabilitas itu hanya berlaku bagi sekolah yang inklusi. Hal ini tentu akan merubah bentuk dan kualitas sekolah kita ketika disebutkan di dalam norma undang-undang bahwa pendidikan itu inklusi, pendidikan itu non-diskriminatif dalam arti dia tidak boleh membeda-bedakan setiap orang yang akan masuk di suatu sekolah dengan kurikulum umum, tetapi juga pemerintah mengatur di dalam norma adanya asesmen dan evaluasi untuk penempatan. Apakah anak-anak ini bisa tetap bergabung bersama teman-teman mereka yang pada umumnya di sekolah reguler dengan mengakses kurikulum general, kurikulum umum, atau kemudian mereka tetap bersama dengan teman-teman tetapi membutuhkan akomodasi-akomodasi yang mendukung proses pembelajaran mereka sampai proses ketika seseorang ditetapkan atau seorang individu ketika diases, oh ternyata anak ini harus masuk ke pendidikan khusus dengan alokasi waktu yang khusus, kurikulum khusus, guru khusus, dan tentu saja dengan pendekatan yang sangat khusus. Bila sistem pendidikan kita didesain menjadi sebuah sistem pendidikan yang ramah, yang inklusif, yang non-diskriminatif bagi semua anak Indonesia, lalu kemudian pemerintah memiliki norma-norma di dalam undang-undang untuk mengatur asesmen dan penempatannya, lalu kemudian membuat mekanisme asesmen yang norma umumnya diatur juga di dalam undang-undang untuk melihat kesiapan sekolah, lalu lembaga apa yang harus kemudian membantu proses persiapan seperti ini, maka ke depan sekolah-sekolah kita tidak perlu lagi memiliki istilah sekolah khusus, sekolah umum, ataupun sekolah inklusi. Karena semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga mereka yang berada di seluruh dunia harus bisa memperoleh pendidikan yang baik, berkualitas, yang menghargai kemartabatan mereka. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.